Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Ani Sukri akan melanjutkan materi kuliah struktur jembatan beton 1 untuk prodi dampak perancangan jalan dan jembatan. Adapun uh, materi pada hari ini adalah tentang analisa terhadap lentur, di mana pada minggu-minggu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang bagaimana konsep dasar dari suatu beton bertulang. Nah, pada tahap ini kita akan memulai yang namanya proses desain dan analisis, terutama terhadap balok, dan itu balok sangat berkaitan sekali terhadap lentur. Baiklah, kita mulai pada materi yang pertama. Untuk materi yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang mekanika lentur pada balok. Nah, pada balok, elemen balok adalah elemen yang mampu menahan, momen dan geser dalam, ya. Seperti yang kalian terlihat di gambar, jika suatu balok membentang dari pada suatu yang memiliki panjang tertentu, kemudian diberikan beban merata di bagian sini ataupun beban terpusat, maka kita akan bisa mendapatkan dengan statis tertentu atau statis tak tentu, kita akan mendapatkan yang namanya momen diagram. Nah, jika kita ingin membutuhkan seperti apa kondisi, maka kondisi pada suatu section, contohnya di sini ada section A, ya, maka kita akan bisa menentukan berapa nilai momen di section A. Nah, kemudian kita bikin free body diagram, di mana pada section A itu tidak hanya terjadi yang namanya momen, tetapi di sini juga terjadi yang namanya geser. Ya, ada internal momen dan ada shear force. Ya, momen yang saling berlawanan arah, kemudian geser yang saling berlawanan arah. Nah, ketika di dalam tahapan statis tak tentu, ini kita hanya membahas internal force atau gaya dalam saja. Tapi kita sudah masuk ke yang namanya material ataupun yang namanya mekanika bahan, itu kita sudah berbicara tentang yang namanya compression dan tension atau tekan dan tarik, ya. Nah, proses tekan dan tarik ini akan sangat mempengaruhi kekuatan suatu struktur, dan juga ini akan menjadi landasan bagi suatu elemen struktur dia mampu menahan atau kuat atau tidaknya suatu struktur menahan suatu beban. Nah, jika suatu struktur itu tidak mengalami kerusakan, atau ketika dia dibebani dia masih sifatnya itu bertahan, ya, maka kondisi optimum itu bisa dibilang bahwa antara compression atau tekan dan tarik atau tension, ya, tension ini berada dalam kondisi yang sama atau seimbang. Jadi di sini kesetimbangan, ya. Kalau di sipil itu memang semuanya harus setimbang, ya, baik momen harus sama dengan 0, gaya V harus sama dengan 0, kemudian F juga harus sama dengan 0. Maka begitu juga dengan compression dan tension. Nah, jika kita lihat dari sini hubungannya yang satu lagi adalah di sini momen internal itu sama dengan compression dikali dengan jarak antar compression dengan tension ini. Jadi compression atau bisa kita bilang di sini bisa digantikan dengan nilai momen. Nah, nilai momen ini jika dikalikan dengan jarak antara serat atas dengan serat bawah, maka ini bisa menjadi nilai tarik atau tension. Nah, bila mana pada elemen struktur juga bekerja gaya aksial, maka elemen struktur tersebut dinamakan elemen balok kolom.
Sekarang kita akan berbicara yang namanya tegangan lentur. Ketika kita berbicara tegangan lentur, nah, kalau secara penampang itu dilambangkan dengan delta, ya delta, di mana momen internal dikali dengan y itu adalah jarak serat atas terhadap garis berat, kemudian dibagi dengan inersia, ya ini inersia, inersia penampang. Maka di sana bisa kita ambil nilai yang namanya tegangan lentur, ya tegangan lentur. Sedangkan untuk modulus penampang adalah inersia. Ini pernah kalian belajar di mekanika bahan kalau tidak salah. Untuk mendapatkan modulus penampang ini adalah inersia dibagi dengan jarak antar vertikal antara suatu garis berat, ya garis berat terhadap serat penampang, serat atas, ya max-nya. Maka itu disebut dengan modulus penampang. Nah, ini digunakan untuk menghitung tegangan tekan, tarik, atau tekan atau tarik secara maksimum. Jika kita lihat perilaku lentur balok, ini bisa kita bagi kepada 3 tahapan. Ya, di mana tahap pertama, beban luar belum bekerja pada balok. Jadi dia hanya mengandalkan yang namanya berat sendiri. Jadi berat sendiri daripada balok. Jadi semuanya itu antara strain dan stresnya, tegangan dan regangannya itu masih belum bekerja optimum, ya. Jadi di sini masih reinforce-nya masih aman, kemudian gaya yang bekerja masih dalam tahapan menahan berat sendiri dan itu masih belum diapa-apain. Nah, pada tahap yang kedua, pada tahap kedua inilah kita akan mengambil posisi di mana kita desain, yaitu beban layan yang bekerja pada balok. Nah, pada beban layan inilah nanti kita akan melihatkan seperti apakah sih balok itu jika dibebani dan apa kecenderungannya jika dia dibebani. Ya, salah satu contohnya dia akan jika seandainya balok tok kemudian diberi beban maka dia akan muncul retak-retak. Kemudian satu lagi tulangannya ini akan mulai bekerja. Nah, kondisi seperti inilah yang akan kita kasih solusi supaya dia dapat bekerja optimum. Nah, seperti apakah batasan-batasan yang akan kita perkirakan atau kita asumsikan jika seandainya pada tahap 2 ini, pada beban layan ini, suatu balok itu dapat bisa bekerja dengan baik. Nah, pada tahap ketiga, ini adalah tahap ekstrim. Nah, pada tahap ekstrim, kita mengupayakan suatu balok ini, seperti yang saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Ini mengupayakan seberapa kecil risiko yang akan mungkin terjadi. Ya, dimana walaupun semua balok sudah retak, konkretnya sudah hancur, tapi dia masih dapat berdiri. Nah, ini bisa kita menjadi patokan untuk perilaku lentur balok ini. Seperti apa kita akan mendesainnya supaya dia tidak mengalami keruntuhan atau kegagalan struktur. Nah, kalau kita berbicara perilaku lentur balok, maka kita akan tidak beranjak dari yang namanya kurva momen kurvatur. Ya, di mana di sini untuk momen kurvatur adalah perbandingan antara regangan dengan nilai y aksis terhadap zero strain atau strain dalam keadaan 0. Kemudian dikembangkan momen lentur itu dibagi dengan modulus elastisitas kemudian dibagi y. Maka dikembangkan maka momen dibagi dengan i itu didapatlah nilai daripada momen kurvatur pada diameter spin. Ya. Nah, kemudian di sini jika kita lihat suatu balok diberikan beban, maka dia akan bersifat linear, ya, linear sampai dia pada tahap maksimum, maka di sini akan mulai
tulangannya itu akan mengalami apa namanya? Tulangannya itu akan mulai mengalami leleh, ya, leleh. Nah, ketika dia mengalami leleh, itu sifat dia pada tahapan dari 0 sampai ke reinforced yield ini masih dalam tahapan elastis, ya. Ketika dia sudah melewati ini elastis, ya, elastis. Ya, elastis tahu maksudnya apa? Elastis itu adalah ketika suatu baja atau material jika ditarik, maka dia akan kembali kepada posisi semula. Nah, tetapi ketika titik elastisnya ini sudah berakhir, maka di sini akan ada namanya dalam kondisi plastis, ya. Plastis. Nah, dalam kondisi plastis ini, dia itu baja itu akan mengalami perpanjangan dan dia tidak akan kembali kepada posisi semula. Dia akan plastis, ya. Dia akan semakin bertambah panjang sehingga pada suatu ketika dia akan mengalami putus, ya. Jadi ketika beton itu sudah hancur, maka yang bekerja itu adalah bajanya ini, ya. Ini di sini ketika beton sudah hancur, cracking. Maka setelah full, ini adalah nilai momen yang bekerja full terhadap, ya, terhadap daripada baja tulangan. Sedangkan ini adalah beton hanya sampai di sini, ya. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, ini bentuk-bentuk keruntuhan pada balok. Bentuk keruntuhan pada balok, ya, untuk mekanisme geser, ini bisa kita lihat, ini adalah retak diagonal, ya. Tipenya itu adalah seperti ini, ya. Ini retak diagonal, ya. Sedangkan untuk mekanisme runtuh, nah, dia akan lebih rambatannya itu ke atas, ya, lebih vertikal, ya. Mungkin pada daerah geser, dan itu domainnya itu berada pada di tengah. Sedangkan untuk geser itu berada di samping. Nah, sekarang kita masuk ke analisis lentur. Nah, ada beberapa asumsi dasar yang harus kalian pahami. Bahwa untuk analisis lentur yang kita pelajari di sini, itu tidak berlaku untuk balok tinggi. Jadi balok di mana memiliki H yang lebih besar, ya, tidak berlaku untuk balok tinggi H yang lebih besar daripada B. Mungkin untuk seperti girder, ya, girder atau segala macam itu nanti kita bahas di yang namanya di struktur jembatan beton 2. Nah, renggangan baja sama dengan renggangan beton, ya. Jadi kita asumsinya adalah IS sama dengan EC, ya. Jadi dianggap sama pada level yang sama. Kemudian tegangan pada beton dan baja dapat ditentukan dengan diagram tegangan-tegangan yang berlaku. Kemudian asumsi tambahan, tegangan tarik beton diabaikan. Jadi kita tidak, jadi tegangan tarik beton itu dianggap 0 dalam perhitungan kuat lentur. Beton diasumsikan mencapai tegangan batas bila regangan beton sama dengan regangan ultimate. Jadi diambil angka 0,03. Hubungan tegangan regangan beton dapat diasumsikan berbentuk parabola, persegi, ya, parabola, kemudian diinterferensi menjadi persegi atau dia menjadi trapesium. Atau bentuk lainnya seakan memberikan prediksi kekuatan yang sama. Jadi ini akan melandasi asumsi untuk desain atau analisis kalian ke depan. Jadi untuk ini, ya, ini akan berpengaruh kepada formula yang akan kalian pakai dalam melakukan analisis lentur pada balok. Nah, ketika kalian berbicara tegangan lentur, ya, ini gambar diagram yang akan kalian sering muncul, ya, dalam benak kalian. Ini adalah gambar yang harus kalian pahami, ya, ketika kalian dihadapi oleh penampang balok seperti ini. Kemudian suatu di mana balok, ya,
Jadi ini adalah penampang balok. Jadi baloknya itu panjang. Ini balok, ya. Kemudian ini diberi tumpuan, ya. Kemudian ini dikasih section, ya. Ya, ini section, ya. Jadi di sini ada section untuk, jadi balok itu dipotong maka tampaknya itu adalah seperti ini, ya. Kemudian di sini ada beban, ya. Sini diberi beban. Nah, ketika suatu balok diberi beban, maka dia akan memberikan yang namanya, ya, maka dia akan memberikan yang namanya perilaku, ya, perilaku pada struktur. Apa yang terjadi? Seperti yang saya bilang, bahwa pada bagian serat ini, bagian atas daripada balok ini akan mengalami, ya, bagian ini akan mengalami compression atau tekanan. Kemudian pada bagian bawah ini, dia akan mengalami yang namanya regangan. Nah, kurva tegangan-regangan maka akan dimunculkan seperti ini. Ya, ini namanya diagram tegangan-regangan. Nah, jika dia memiliki nilai positif, ya, arah daripada kurvanya itu positif terhadap sumber X, maka itu adalah dia mengalami regangan, compression atau compression atau mengalami tekan. Sedangkan jika dia mengalami nilainya berlawanan arah sumber X seperti ini, itu dia mengalami tarik atau IS. Yang nilai IS yang bekerja di sini ini adalah nilai IS, ya, regangan baja, sedangkan ini adalah IC, itu regangan beton. Jadi ini IC, ini adalah IS. Nah, kemudian ketika kita berbicara yang namanya beton, ya, jika ini ditransformasi, ya, kita berbicara yang namanya beton, maka nilai compression itu akan berbentuk seperti ini, ya. Nilai tekan, ya, ketika kalian berbicara gaya tekan pada beton, maka polanya itu akan berbentuk seperti parabolik, ya, parabolik. Nah, ini garis apa ini? Ini namanya garis netral, ya. Tempat terjadinya perpindahan antara di mana nilai regangan dan tegangan, ya, nilai ke IS dan IS dan IC itu bernilai 0. Nah, sedangkan di sini ini adalah nilai tekanan beton yang mengalami compression. Jadi wilayah ini wilayah yang segi 4 di arsir ini adalah wilayah yang mengalami tekan. Nah, seperti apa kurva tekanannya? Seperti ini, ya. Seperti ini. Ini bukan 0,85, ya. Ini masih F aksen C, ya. Ketika dia menjadi 0,85, ketika dia sudah diubah menjadi segi 4 seperti ini, maka nilainya jadi 0,85. Nah, di sini bisa kita lihat, ya, C ini adalah jarak garis netral. Nah, sedang C ini jarak garis netral terhadap serat atas. Kemudian ketika dia berubah, kurva tekanan beton ini diubah menjadi persegi, maka nilai tinggi daripada persegi ini, ya, tinggi daripada ini adalah A. A sama dengan lambda 1 beta 1 dikali dengan nilai ini. Berarti A ini sama dengan, ya, beta 1 dikali dengan C. Ini dia. Beta 1 dikali dengan C. Nah, kemudian ini posisi compression jika dikonversikan dia menjadi beban satuan, beban terpusat, maka ini sama dengan 0,85, ya, dikali F aksen C, ya, dikali A
dikali B. Nah, seperti ini diagram yang akan kalian tafsirkan di setiap ingin merencanakan yang namanya lentur. Nah, bagaimana dengan tarik? Tarik di sini dia kan cuma mengakomodir gaya tarik. Ya, gaya tarik itu diasumsikan dia dalam bentuk gaya terpusat. Ya, di mana di sini ada nilai T. T sama dengan nilai tarik atau tension itu sama dengan luas tulangan dikali dengan Fy atau kuat tarik baja. Nah, ini nilai T ini akan sama dengan besarnya dengan nilai C. Jadi konsep kita dari awal T sama dengan C. Ini yang kita pakai sampai analisis ini. Nah, pokoknya sampai analisis ini kita hitung ya. Pokoknya sampai akhir bab ini kita konsepnya T sama dengan C. Nah, selanjutnya, ini seperti ini. Ini tegangan, ini resultan gaya. Ini dalam bentuk yang lebih clear-nya lagi ya. Ini gambarnya sudah saya clearkan lagi. Pokoknya di sini ada tulangan ya. Di sini ada tulangan. Ini adalah AS. Ya. Nah, seperti ini bentuk bersihnya. Ya, tapi ini disimbolkan dengan K. Nah, tegangan lentur. Jadi pada tegangan lentur, koefisien tekanan untuk blok tegangan diberikan sebagai berikut. Ya, K3 adalah rasio perbandingan antara tekanan maksimum pada balok terhadap kuat tekan silinder. K3 adalah 0,85. Ini adalah nilai dari acuan ya, acuan yang umum digunakan ketika memberikan tekanan pada balok. Nah, jadi bentuk-bentuknya macam-macam ya. Kalau kalian menggunakan nilai K-nya itu 0,85, ini 0,85 ya, maka dia akan berbentuk seperti ini, parabola. Kalau dia segitiga itu 0,5 ya. Sedangkan 0,67 kalau dia berbentuk seperti ini. Ya. Ini parabola, kemudian ini berbentuk bundaran ya. Nah, jadi nilai K ini tergantung dari seberapa besar tekanan yang diambil. Jadi secara umum kita memakai 0,85 untuk konkrit atau untuk beton. Nah, di sini gambaran secara detailnya ya untuk menerangkan seperti apa sih nilai A ya, nilai A itu seberapa besar tekanan efektif ya yang ya tegangan ekivalen. Jadi berapa tinggi tegangan ekivalen itu adalah A. Ini adalah tinggi tegangan ekivalen dan di mana zona tekan atau komprensif zone untuk tegangan ekivalen itu. Jadi yang mana yang diekivalenkan? Yang diekivalenkan ke ini dia berbentuk seperti bundaran, kemudian diekivalenkan dia berbentuk seperti persegi. Nah, ini kalau di 3 dimensikan dia seperti ini ya. Kemudian diekivalensikan, kemudian pada awalnya dia sebenarnya seperti beban merata, tapi kemudian dibentuk dalam bentuk beban terpusat karena dia harus mengimbangi harus setara dengan nilai tarik ini karena tarik dalam bentuk beban terpusat, maka dia dikonversikan lagi dia untuk menjadi beban terpusat sehingga dia bisa saling bisa membentuk suatu persamaan. Nah, JD ini adalah jarak antara posisi dari compression ya gaya tekan terhadap gaya tarik. Nah, ketika kita berbicara dengan lentur, maka nilai koefisien yang pertama kali ya, koefisien digunakan untuk menyatakan tinggi balok atau tegangan ekivalen adalah ini. Kita memakai beta satunya itu sebenarnya 0,85 jika kuat tekan daripada beton itu kurang dari 30 MPa. Bagaimana kalau dia lebih dari 30 MPa, maka kita akan memakai ini. Ya.
kalian harus mengkonversikannya ini, dan dia harus kurang nilainya dari 0,65 seperti yang kita jelaskan di sini, ya, di sini. Nah, kita harus mencari komponya di lebih dari 30 mph, maka kita akan mengurangi 0,5 dikali 0,5 dikali dengan FC dikurang 30, jadi pokoknya ada 31 mph, maka kita harus memasukkan nilai 31, baru kita bisa dapat nilai beta 1. Nah, selanjutnya untuk tegangan lentur, ya, hubungan tegangan regangan. Jadi pada dasarnya untuk lentur itu lebih hubungan tegangan-regangan daripada balok. Tegangan pada suatu titik harus bersesuaian dengan regangan yang terjadi menurut diagram. Tegangan-regangan yang berlaku. Keseimbangan, ya, seperti yang saya bilang tadi, keseimbangan gaya dalam harus seimbang dengan gaya luar. Jadi semuanya ini harus, pekerjaan kita adalah bagaimana menyeimbangkan gaya-gaya yang terjadi pada struktur, baik itu terhadap gaya internal maupun gaya eksternal, ya. Bagaimana gaya eksternal, bagaimana internal mampu menahan daripada eksternal, itulah konsep utama daripada analisis daripada balok. Nah, nah, apa yang akan kita lakukan untuk tegangan lentur, menganalisis tegangan lentur pada balok bertulang penampang persegi, ya. Pertama kita akan cek terlebih dahulu kondisi kesetimbangan, ya. Sama seperti biasa, sigma fx. Kenapa sigma fx? Ya, karena di sini compression itu berada pada sumbu X dan tension itu berada pada sumbu X, sama-sama berada sumbu X. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, T sama dengan C. T apa? T sama dengan AS FY. C adalah 0,85, ya. Ini konversi dari bentuk persegi daripada tekan, ya. Bidang luas, bidang tekan yang terjadi, kemudian dikonversikan menjadi beban terpusat, maka dia akan seperti ini. 0,8 F aksen C, ya. F aksen C, kuat tekan beton dikali dengan tinggi tekanan ekivalensi, kemudian dikali dengan lebar balok. Nah, ini kesetimbangan yang pertama. Kesetimbangan yang kedua adalah nilai momen, baik momen eksternal maupun momen internal, itu harus sama dengan 0. Nah, ini adalah momen internal di mana T adalah tension atau AS sama dengan FY, kemudian dikali dengan jarak antar D, ya. D adalah tinggi efektif. Apa yang dimaksud dengan tinggi efektif? Adalah jarak serat atas terhadap diameter tulangan. Ya, ini diameter tulangan, ya. Jadi di mana garis tengah tulangan itu terhadap serat atas. Ini serat atas. Maka itu adalah D. Kemudian dikurangi dengan A, ya, A per 2. Ini adalah A, ya. A tinggi ekivalensi, kemudian dibagi 2. Nah, ini yang dimaksud dengan JD tadi, ya. JD, ya, jarak antara compression dan tension, ya, itulah yang dimaksud dengan JD. Maka itu bisa dinamakan dengan nilai momen nominal. Nah, ini jadi D per 2 itu sama dengan JD. Nah, ini JD. Itu sama dengan D dikurang A per 2. Nah, kita lanjut ke kondisi yang kedua. Nah, untuk dalam melakukan perhitungan kuat lentur nominal atau tulangan leleh, maka ini ada T sama dengan luas tulangan. Jadi luas tulangan, umpamanya kalian memiliki di sini ada tulangan 3. Ya, di bawahnya ada tulangan 3. Kemudian dia memiliki diameter 16. Ya, diameter 16. Nah, 3 dikali luas tulangan. Berarti di sini terdapat 3 tulangan, ya, dengan diameter 16, dan itu harus kalian jumlahkan, ya. Kalian jumlahkan berapa A totalnya. A total. Jadi AS itu adalah luas tulangan total dikali dengan kuat leleh daripada tulangan. Ya, secara standar kita memakai itu sebesar 400, ya, MPa.
ya. Kemudian C adalah nilai compression. 0,85 dikali kuat tekan beton FC dikali dengan A dikali dengan lebar balok. Ini adalah lebar balok. Nah, ketika kita ini setelah selesai, maka kita bisa mencari nilai A itu sendiri ya dengan cara membagi tension atau luas tulangan tarik dikali dengan kuat leleh dibagi dengan 0,85 dikali kuat tekan beton dikali dengan luas lebar balok. Nah, maka bisa saya ulangi lagi seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Maka momen nominal atau momen kapasitas itu bisa dijabarkan seperti ini. Ya, TJ dikali D atau sama dengan tegangan dikali dengan D dikurang A per 2. Maka bisa kita ambil nilai momen nominal. Nah, untuk pengencakan tegangan lentur, nah ini nanti lari teori ini lebih ke tulangan, ya. Kita bisa mencek apakah tegangan lenturnya ini memang seperti yang diharapkan. Maka EY ini adalah serat bawah, itu sama dengan sigma Y dibagi dengan regangan. Ini regangan, ya. Ini tegangan di serat Y dibagi dengan modulus elastisitas baja. C sama dengan alfa A, tinggi efektif tegangan ekuivalensi dibagi dengan beta. Beta ini adalah koefisien untuk tinggi balok ekuivalensi. Ya, beta itu koefisien tinggi balok ekuivalensi. Maka hubungan ini bisa kita ambil, ya, di mana ES, ya, ES itu sama dengan jarak antar tekan dan tarik dikurangi dengan nilai C, ya, nilai C adalah nilai ini, ya, dibagi dengan C dibagi dengan nilai regangan beton, maka itu harus lebih besar daripada dari nilai regangan leleh, ya. Jadi itu yang tahap ketiga yang harus kita pahami, bahwa regangan ES, regangan baja itu harus lebih besar dari regangan leleh. Nah, coba kita lihat dari contoh soal berikut ini. Nah, pada gambar di samping itu kita dikasih penampang persegi, di mana balok ini memiliki kuat tekan beton itu 27,5 MPa. Maka secara otomatis nilai koefisien tegangan ekuivalensinya itu adalah 0,85. Nah, di mana di sini terdapat dia memiliki tulangan sebanyak 4 buah dengan diameter 22, maka di tulangan ini memiliki aspek itu memiliki baja lelehnya itu sekitar 4 yield, ya, 400 MPa. Nah, kemudian dia memiliki lebar balok 300 mili atau sama dengan 30 cm. Kemudian memiliki tinggi efektif, ya, tinggi efektif setelah dikurangi dengan tebal selimut beton. Sebenarnya di sini ada tebal selimut beton, tapi kita menganggapnya membacanya adalah jarak diameter tulangan terhadap serat atas, yaitu 400 mm, dan kemudian tinggi secara keseluruhan daripada balok, ini adalah H, ya, tinggi secara keseluruhan ini, maka itu adalah 450 mm. Nah, pertanyaannya adalah, tentukan lokasi sumbu netral atau neutral axis. Kemudian yang kedua yang harus kalian cari adalah tentukan momen kapasitas nominal dari balok tersebut. Nah, di sini ada penyelesaian. Untuk kita mencari yang namanya garis netral, ya, pertama yang kita patok adalah keseimbangan terhadap fx, di mana T sama dengan ASFY. Nah, T itu sama dengan C, ya, tadi. Ya, T sama dengan C, ya, maka hubungannya itu seperti ini. Ya, T sama dengan C, ASFY sama dengan 0,85 F aksen C kali AB. Nah,
Di sini yang kita cari untuk pertama kali adalah luas daripada tulangan, ya, luas daripada tulangan. Nah, ini luas daripada tulangan. Kita memiliki 4 buah tulangan dengan diameter, ini jari-jari ya, ini R, ya, ini bukan D, ini adalah R kuadrat. Maka di sini nilainya adalah 11, ya. Ya. Ini nilainya 11, saya koreksi di sini, ini sebenarnya nilainya 11, ya. Tapi hasilnya sama ya, ini 11, ya. 11 dan hasilnya adalah 1520,5350 mm bujur sangkap. Nah, kemudian dari nilai luas ini itu akan kita masukkan ke sini, ya, dikalikan dengan FY tegangan leleh, ya, sama dengan 0,85 dikali 27,5 MPa kuat tekan beton dikali dengan A belum diketahui, ya ini masih tanda tanya. Kemudian 3 dikali dengan B, lebar beton. Maka akan didapatlah tinggi efektif daripada tinggi ekivalen, ya, tegangan ekivalen itu sebesar 86,7 mm atau sebesar 8,67 cm. Nah, kita akan mencari yang namanya C, ya. Maka nilai C itu sama dengan hubungan A terhadap C adalah A dikali dengan A sama dengan koefisien tegangan ekivalensi dikali dengan tinggi daripada daerah yang mengalami compression, ya, berapa tinggi tekanan, ya. Maka 86,7 dibagi dengan 0,85, maka didapatlah tinggi compression itu ada sekitar 102,038 mm. Nah, atau sekitar 10 cm. Ya, 10 cm dari serat atas, ya, dari serat atas. Maka ini nilai C-nya. Ya. Kemudian kita akan mencari yang namanya momen kapasitas Mn, ya. Momen kapasitas Mn itu kita ngambil sigma, ya. Sigma M, ya, Mn itu sama dengan T dikali D kurang A per 2. Nah, itu langsung saja kita masukkan nilai tegangan, kemudian kita masukkan nilai D, kita masukkan nilai A yang sudah diketahui, terus kita kalikan, ini dia, maka didapatlah nilai Mn. Nah, seperti itu penyelesaian daripada tegangan lentur dari penjelasan kali ini. Nah, saya akan memberikan tugas mandiri dari kalian. Nah, kasusnya berbeda, yaitu di sini saya akan mencoba memberikan challenge, ya, tantangan pada kalian pada daerah tegangan yang tidak memiliki tidak berbentuk persegi, bukan persegi. Nah, di sini saya kasih properti seperti apa, Fc-nya 40 MPa, Fi 400 MPa, kemudian A sama dengan 125 mm, nilai A, kemudian A1 itu adalah 50, D itu 325, tinggi efektif, kemudian B1 adalah sepertiga daripada lebar balok. Nah, yang akan kalian cari adalah berapa luas tulangan yang diperlukan supaya sistem seimbang. Kemudian yang kedua adalah kuat lentur, Mn. Ya, kemudian ketiga adalah lokasi sumbu netral. Baiklah, sekian materi analisis lentur atau lentur terhadap balok pada mata kuliah struktur jembatan batan 1, program studi 4 perancangan jalan dan jembatan. Banyak maaf jika terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.